Bapak, apa saja sih yang sekarang sedang Bapak hadapi? Kok tak ada kesibukan ya kan? Kita bukan sosialisasi. Langkat priorisasi 2024-2029. Ini jawabannya tidak boleh yang klise-klise, harus jawaban jujur ya. Yes, bahwa itu adalah anggaran yang sifatnya dari APBN nasional, ada yang dari provinsi. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika Bapak dikatakan mirip dengan Dato? Pertama, Bang Samsul itu abang saya, beliau sudah punya banyak pengalaman di organisasi, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mengikut jejak beliau untuk menjadi pemimpin, saya pikir banyak hal yang saya harus contoh dari beliau. Satu kata dong Pak untuk masyarakat Langkat. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Ahoy dimanapun pemirsa semuanya berada. Saat ini kembali lagi kita bersama Cakap-Cakap Ahoy. Nah pemirsa, saat ini kita sedang bersama tokoh masyarakat Sumatera Utara yang sangat-sangat luar biasa. Siapakah dia? Yaitu Bapak Haji Syekh Afandin, Sarjana Hukum. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Bapak izin ya, kita mau tanya-tanya seputar kesibukan-kesibukan Bapak. Apa saja sih yang sekarang sedang Bapak hadapi? Ya, makasih dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ahoy semua, dimanapun berada. Ya kalau hari ini ditanya masalah kesibukan ya kita sibuk terus. Saya Ketua Partai Amanat Nasional Sumatera Utara, Ketua KONI Kabupaten Langkat. Hari ini juga mencalonkan diri jadi calon Bupati Langkat untuk priorisasi 2024-2029. Masya Allah. Yang aneh kok tak ada kesibukan ya kan? Pastilah kesibukan hari ini lebih kepada bagaimana kita menyapa masyarakat, mencari masukan-masukan, walau insya Allah dalam 5 tahun, kurun 5 tahun sebelumnya saya menjadi wakil bupati, 3 tahun, kemudian 2 tahun jadi pelaksana tugas bupati, tentu sudah sangat banyak masukan, permasalahan-permasalahan yang kita program, yang kita kita data untuk nanti bisa kita, insya Allah kalau diamanahkan Allah ke depan, kita sudah punya basic-basic apa saja yang menjadi skala prioritas. Jadi sifatnya hari ini kita bukan sosialisasi, tapi lebih kepada bagaimana bisa bertemu dengan masyarakat untuk lebih mempertajam masukan-masukan dan persoalan-persoalan yang selama ini sudah kita data, kira-kira begitu. Bapak sebelumnya sudah pasti kami semua sebagai masyarakat Langkat tahu bahwasannya Bapak saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Langkat priorisasi 2024-2029. Nah Pak, apa sih alasan Bapak kenapa Bapak ingin mencalonkan diri kembali? Padahal sebelumnya Bapak sudah menjadi Wakil Bupati Langkat, kemudian pelaksana tugas Bupati Langkat, dan saat ini alasan apa sih Pak sehingga Bapak ingin mencalonkan diri kembali? Nah, jadi ini jawabannya tidak boleh yang klise-klise, harus jawaban jujur ya. Langkat ini luas ya, dengan jumlah penduduk 1 jutaan lebih. 3 tahun jadi wakil bupati, terus 2 tahun jadi pelaksana tugas bupati. Nggak bisa kita bicara banyak tentang apa yang harus kita lakukan gitu ya. Saya melihat saya masih punya potensi untuk bagaimana menata Langkat ini 5 tahun ke depan. Nah itu dasar pertama saya ingin mencalonkan lagi. Ditambah lagi tanggung jawab moral. Kita lihat Langkat ini ya cukup punya potensi untuk menjadikan masyarakatnya lebih baik. Ya, saya kemarin di Kementerian Investasi saya sudah lihat data bahwa sumber daya alam Langkat yang baru dipergunakan, dimanfaatkan itu baru sekitar 30%. Artinya ada 70% lagi yang potensi ini kalau kita gali secara benar, ditambah lagi sumber daya manusia di Kabupaten Langkat ini nggak kalah hebat dengan yang daerah-daerah lain gitu ya. Jadi ini kita combine aja potensi daerah yang ada dengan sumber daya manusianya, insya Allah bisa sepanjang kita mengarrange-nya dengan baik, dengan benar, saya yakin
ini bisa menjadi satu solusi mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat gitu. Ya, alhamdulillah sekali ya Pak. Masyarakat Langkat pasti sangat terasa ya Pak perubahan-perubahan yang telah Bapak lakukan semasa Bapak menjabat. Contohnya nih jembatan di Stabat itu ya Pak, Titi Wampu kalau nggak salah itu dulu belum rampung Pak, tapi semasa Bapak itu Titi itu sudah rampung, bagus. Kemudian jalan menuju wisata Tangkahan juga sekarang sudah banyak yang merasakan, alhamdulillah sudah bagus dan banyak wisatawan yang hadir ke sana untuk melihat bagaimana indahnya wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Termasuk nih Pak, pajak yang ada di Berandan. Itu sekarang sudah sangat elok. Masya Allah sekali, pasti masyarakat sudah merasakan banyak sekali perubahan-perubahan yang Bapak buat. Nah, untuk kedepannya Pak, apa sih program yang Bapak prioritaskan setelah beberapa banyak perubahan yang Bapak lakukan sebelumnya? Sebelum sampai ke situ, tadi kita bicara tentang titik jembatan, ya, jalan Tangkahan. Saya perlu pertegas bahwa itu adalah anggaran yang sifatnya dari APBN nasional, ada yang dari provinsi. Nah, kita macam mana melobi, melakukan komunikasi baik ke pusat maupun ke provinsi supaya jalan-jalan kita ini mendapat prioritas. Pertama, jembatan itu saya lakukan ketika Pak Presiden kita, Pak Jokowi, meresmikan jalan tol yang di Stabat. Nah, saya langsung waktu itu menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa di Langkat ada satu jembatan yang sudah kurang lebih 15 tahun tidak terselesaikan. Nah, oleh Pak Presiden langsung ditelepon, dipanggil Pak Menteri PU, diambillah kontraktornya waktu itu sedang bekerja di Kalimantan untuk mengerjakan. Jadi banyak orang yang bilang, oh itu bukan programnya kita, betul, tapi tanpa melakukan lobby itu belum tentu itu bisa diselesaikan. Iya, itu satu. Benar. Terkait jalan Tangkahan, terkait jalan ke Bahoro, kalau kita lihat sekarang dari Berandan ke Stabat itu jalannya diperlebar, diperbagus. Itu hasil lobby-lobby yang kita lakukan ke tingkat pusat. Karena kalau anggaran kita untuk memperbaiki jalan yang ada di Langkat ini sulit. Karena kecil, karena kita tahu persis bukan Indonesia ini bukan cuma Langkat aja, banyak juga kabupaten-kabupaten lain yang 500 lebih jumlahnya itu juga membutuhkan perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya. Itu terkait apa yang sudah kita lakukan di belakang. Nah, ke depan kita ingin bukan hanya itu ya. Pertama, infrastruktur itu menjadi modal dasar kita untuk bagaimana supaya masyarakat tidak menderita. Saya lebih memprioritaskan jalan-jalan yang ada di perkampungan, jalan-jalan yang hari ini kita lihat ya, ada banyak para petani yang sebenarnya sudah panen tapi tidak bisa mengantarkan hasil panennya karena fasilitas jalan yang sangat buruk. Terkadang kualitas panennya jadi menurun karena terlalu lama dalam proses pengantaran dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur itu masih tetap menjadi prioritas ke depan. Tapi juga kita tidak lupa untuk melihat potensi-potensi lain, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa ini tidak sedikit dan cukup banyak yang masih kita gali. Kita akan ini di Langkat belum ada badan usaha milik daerah yang menjadi perpanjangan tangan kerjasama dengan para investor yang kita undang kemari. Gunanya apa? Untuk nanti memberi kesempatan kepada masyarakat kita, anak-anak muda kita di Langkat ini sangat potensial. Saya tahu persis banyak yang ada di luar negeri dan lain sebagainya, para mahasiswa yang sudah menjadi sarjana. Itu kita gugah mereka untuk bisa berkarya di daerahnya, tapi dengan catatan kita juga harus berpikir untuk future-nya dia, masa depannya dia gitu. Jadi nggak sekedar menuntut dia untuk hadir kembali di Langkat, tapi bagaimana kita melihat bahwa Langkat ini punya potensi untuk dia juga bisa hidup yang layak dengan penghasilan yang layak. Iya, gitu. Masya Allah sekali. Bapak ini ternyata punya relasi yang sangat luas ya Pak. Karena bukan saya saja mungkin yang merasakan, tapi seluruh masyarakat Langkat juga pernah merasakan waktu HUT Langkat kemarin. Banyak sekali Bapak menghadirkan, bahkan para menteri kemarin hadir ke Langkat. Itu sangat luar biasa. Nah, di samping itu Pak, karena Bapak memiliki relasi yang sangat luas dan banyak nih Pak masyarakat yang bilang bahwasannya Bapak ini
seperti almarhum Datuk Samsul Arifin, karena Bapak ini orang yang humble, dekat dengan masyarakat, dengan berbagai suku Bapak dekat, dengan para tokoh, pemuka agama, adat, dan seluruhnya Bapak tuh dekat dan sangat humble. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika Bapak dikatakan mirip dengan Datuk? Pertama, saya mau bilang itu termasuk lebay itu, berlebihan. Saya biasa-biasa aja. Buat saya, semua orang tuh di mata saya sama, ya. Jadi kalau ada yang menilai saya humble, ramah dan lain sebagainya, karena saya nggak pernah membedakan si ini pejabat, si ini orang biasa gitu. Itu biasa-biasa saja itu, dan itu merupakan satu inner power ya dari dalam diri kita, nggak bisa dibuat-buat gitu. Kalau ramah itu kita bikin-bikin jadi lucu pula kesannya. Iya, betul, jadi betul. itu biarlah secara nature, secara alami berjalan, tetap baik. Tapi di sisi lain, Bang Samsul itu abang saya, beliau sudah punya banyak pengalaman di organisasi, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi ketika saya mengikut jejak beliau untuk menjadi pemimpin, saya pikir banyak hal yang saya harus contoh dari beliau. Jadi alhamdulillah ini selain hubungan saya sebagai adik terhadap almarhum Pak Samsul Arifin, tapi di sisi lain karena waktu itu saya termasuk adik yang mengikuti jejak dia dari pergaulan dia dan lain sebagainya. Ini yang saya coba gali kembali untuk nanti bisa dimanfaatkan ke depan untuk kepentingan masyarakat Langkat, gitu ya. Masya Allah Pak. Jadi Bapak ini kan sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Langkat ya Pak. Tentunya Pak ada pro dan kontra. Nah kami di sini penasaran Pak. Dulu mungkin ada yang dulunya pernah dekat, namun sekarang tiba-tiba menjadi kontra. Itu respon Bapak gimana Pak untuk menanggapi pro dan kontra itu Pak? Kalau dalam Islam manusia ini Allah bilang bersifat baru. Iya. Ya, berubah-ubah. Kita berbuat baik aja, gitu. Kalau nanti toh balasannya dari orang yang kita buat baik itu mereka tidak berbuat baik sama kita, itu biasa-biasa aja manusia. Ya urusan belakang ya kan Pak. Allah bilang wa ila rabbika farhab. Kalau mau berharap tuh hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Nah, karakter manusia ya begitu. Terkadang kita kita berbuat baik berkali-kali, kemudian ada satu kali kita nggak sempat melayani atau dia terus berubah. Jadi kalau kita bersandar ke situ, kita jadi sulit untuk melangkah. Kita bismillah aja. Innamal a'malu binniyat. Kita mulai dari niat yang baik. Kita yakin niat yang baik itu Allah akan peliharakan niat kita. Dan ke depan kita meyakini apa yang kita niatkan dengan baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Iya, sangat luar biasa sekali ya Pak, sangat positif thinking, busnya sangat positif ya Pak. Menurut Bapak, karena Bapak sudah lumayan lama dan cukup lama di Kabupaten Langkat ini, apa sih Pak hal menarik yang ada di Kabupaten Langkat yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain? Wah, cukup banyak ya. Kita ini karunia Allah yang sangat luar biasa Langkat ini. Lautnya menghasilkan tangkapan yang luar biasa, hasil laut yang luar biasa. Kalau kita masuk ke darat, kita lihat pertanian dan lain sebagainya. Ini juga sangat luar biasa. Ada sawit, karet, potensi-potensi lain, palawija, dan semuanya di sini sumber untuk melakukan pertanian dan lain sebagainya, peternakan cukup luar biasa, luasnya cukup, tanahnya bagus. Ditambah lagi, jangankan tadi kita bilang laut, darat, di dalam tanah pun sumbernya luar biasa, banyak minyak. Nah, kita jadi bingung nih. Pertanyaannya kenapa kok masyarakatnya masih belum begini? Kita anggap yang ada ini belum termanfaatkan. Nah, saya cuma selalu berpikir yang sederhana saja. Ayo mari kita rame-rame, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu nanti Allah akan bukakan pintu hati kita atau yang disebut dengan hizat. Ya, supaya ada solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau Allah turunkan karunia-Nya, bukan hal yang sulit untuk mengangkat derajat masyarakat ini. Sekali lagi kuncinya
Ayo dari mulai pemimpin sampai kepada masyarakat tingkat paling rendah pun kita rame-rame kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah supaya Allah berikan petunjuk kepada kita dan Allah angkat ini semua, dia turunkan karunia-Nya kepada kita, rezeki segala macam kebaikan untuk ini. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini sangat-sangat termasuk ke saya ya Pak, karena saya sebagai perempuan, jadi saya harap ini nanti akan menjadikan pelajaran untuk saya juga dan untuk kita semua. Pertanyaan terakhir ini Pak, karena Bapak terlalu sibuk pada jadwalnya, apa sih Pak tanggapan Ibu di rumah? Apakah beliau tidak marah atau gimana gitu Pak? Gimana mau marah? Kita ini berorganisasi jauh sebelum kenal dia. Dan kenalnya pun karena organisasi. Dan dia tahu persis saya nggak punya ladang, saya nggak punya entah ruko untuk jualan apa, nggak ada. Hidup saya dari dulu ya dari organisasi, dari politik, dan dia sangat paham itu. Tapi ada hal yang penting bahwa keluarga itu adalah nomor satu. Tinggal dia harus tahu ini adalah momen ketika saya harus mencari mencari peluang untuk bisa bagaimana maju. Ini kan berpastabikul khairat. Walaupun sebagian masyarakat sudah kenal kita, tapi dengan kita sapa lagi mereka jadi lebih ingat gitu. Dan itu butuh waktu, dia harus paham itu. Iya, Masya Allah. Satu kata dong Pak untuk masyarakat Langkat. Lanjutkan. Oke, pemirsa, kesimpulan pada cakap-cakap Ahoy pada hari ini ialah siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Langkat ini, merekalah putra dan putri terbaik yang ada di Kabupaten Langkat ini. Mari kita sukseskan pemilu ini dengan damai dan riang gembira. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.